Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sapitri dari kelas 6C PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan peningkatkan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian. Di bab 2 itu ada landasan teori dan kerangka berpikir yang berisi landasan teori, kerangka berpikir, hipotensi tindakan. Bab 3 itu metode penelitian. Metode penelitian itu yang berisi pendekatan penelitian, instrumen penelitian, indikator keberhasilan, teknik pengumpulan data, dan keabsahan data. Kita mulai dari bab 1, yaitu latar belakang. Latar belakang itu yang pertama ada mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua itu ada metode Information Search. Dalam suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar itu didapat dari berupa dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah. Penelitian menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi. Yang pertama itu ada pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga itu ada kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat itu pendaya gunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Yang kelima itu ada rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapai. Selanjutnya di sini ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang pertama, menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di sekolah Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui atau menggunakan metode Information Search. Selanjutnya ada C, perumusan masalah. Perumusan masalah itu berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada materi pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Terus yang kedua, bagaimana upaya peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu sehubungan dengan rumusan masalah di atas. Maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, 1. Menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu yang pertama ada teoritis, yang kedua itu ada praktis. Teoritis, penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode Information Search. Lain dengan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi. Dalam bentuk penelitian ini, rangka pengembangan pelajaran PKN. Selanjutnya itu ada praktis. Praktis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi siswa. Bagi siswa itu menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang kedua itu bagi guru. Bagi guru mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang ketiga itu bagi sekolah. Kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Sekarang kita masuk di bab 2, yaitu landasan teori dan kerangka berpikir. Landasan teori itu menjadi 4. Yang pertama, belajar. Belajar pada hakikatnya
Perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu, walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Menurut Siregar dan Nara, tahun 2010, mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental speaking yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif dan konstan. Yang kedua itu ada hasil belajar. Hasil belajar itu merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, efektif, dan psikomotorik. Menurut Sujana tahun 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa telah menerima pengalaman belajarnya. Di sini juga hasil belajar menggunakan 6 aspek ranah kognitif menurut taksonomi Bloom. Yang pertama, pengetahuan C1, yaitu kemampuan seseorang untuk meningkatkan atau mengulang kembali materi pembelajaran sebelumnya. Yang kedua itu ada pemahaman. C2 adalah kemampuan seseorang untuk menangkap atau membangun makna dari materi. Aplikasi C3 adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahan belajar atau untuk menerapkan materi dalam situasi baru. Analisis C4 adalah kemampuan untuk memecahkan atau membedakan bagian dari bahan ke dalam komponen sehingga struktur organisasi yang mungkin lebih baik dipahami. Evaluasi ada di C5 adalah kemampuan seseorang untuk menilai, memeriksa, dan bahkan kritik nilai bahan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya itu ada sintesis, yaitu C6 adalah kemampuan untuk mendapatkan bagian-bagian bersama-sama untuk membentuk unik, baru, atau koheren. Selanjutnya juga ada pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Pendidikan kewarganegaraan juga sebagai perjuang bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi yang ditanya oleh pesertanya di bidang informasi, komunikasi, transportasi. Selanjutnya, PKN pun memiliki tujuan-tujuan, yaitu yang pertama, mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif. Selanjutnya, mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan. Yang ketiga, bisa berkembang secara positif dan demokratif. Melihat tujuan PKN, maka guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang baik dan tepat agar tujuan-tujuan tersebut dalam terrealisasi. Selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, globalisasi ialah proses penyatuan berbagai macam bidang seperti politik, ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Terus dampak positif merupakan pengaruh yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Beberapa dampak positif globalisasi. Yang pertama, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian. Yang kedua ada kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi. Selanjutnya juga ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama itu ada semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, timbulnya sikap bergaya hidup mewah dan boros karena status seseorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaannya. Yang ketiga, mudah mempengaruhi oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan satu negara. Bidang-bidang dipengaruhi globalisasi antara lain yang pertama ada politik, ekonomi, budaya, komunikasi, transportasi, dan sosial. Metode pembelajaran menurut Nuraini 2016 merupakan salah satu faktor penting dalam proses interaksi edukatif sehingga pendidik harus memperhatikan beberapa ketentuan sehingga benar-benar berfungsi. Yang pertama, bahan pelajaran yang akan diajarkan oleh peserta didik. Yang kedua, tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu ada metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Adapun langkah-langkah metode information search yang pertama, kelompokkan peserta didik ke dalam tim yang berdiri 3 atau 4 kelompok. Yang kedua, berilah setiap peserta didik bahan bacaan yang ditentukan. Yang ketiga, berilah pertanyaan bagi setiap kelompok. Yang keempat, perintah peserta didik untuk menulis hasil informasi tersebut dalam LKS bersama-sama. Yang kelima, ulang kembali semua jawaban dari peserta didik dan mengembangkan untuk menambah informasi peserta didik sehingga jawaban yang didapat semakin jelas. Di sini juga ada karakteristik anak usia sekolah dasar adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Di sini juga ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan itu untuk menunjang bahwa penggunaan metode information search yang penelitian menggunakan merupakan metode pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka penelitian mencantumkan hasil dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir yaitu metode information search dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Karena dengan metode information search, siswa dapat memiliki informasi lebih tentang materi yang akan diajarkan, sehingga menjadi menarik, semakin efektif dan aktif. Dan hasil belajar yang diinginkan pun dapat tercapai. Dalam hal ini, siswa terlibat aktif untuk mencari informasi dari media sumber bacaan sehingga siswa dapat mengeksplorasi informasi secara berkelompok dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu ada hipotensi tindakan. Hipotensi tindakan dalam penelitian ini adalah menggunakan information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Sekarang kita masuk di bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian itu merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK, suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dalam tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Dan di sini juga ada kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kenapa ada kehadiran dan peran peneliti di lapangan? Karena dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search. Penelitian ini berkolaborasi dengan 2 rekan sejawat sebagai pengamat atau observasi, yaitu observasi 1 guru di kelas 3 dan 2 observasi guru di kelas 4, dan yang lainnya membantu penelitian dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Tempat dan waktunya itu ada di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitiannya juga sudah dilaksanakan pada September 2015 sampai dengan Juni 2016. Yang B itu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu ada definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan pembelajaran meliputi ranah kognitif, efektif, psikomotorik yang dipengaruhi baik faktor internal maupun faktor eksternal. Yang B itu ada definisi operasional. Definisi operasional itu skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisis dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan dan misi kesenian Indonesia. Dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisis C4. Terus selanjutnya ada C, indikator. Indikator itu merupakan keberhasilan yang dibuat agar penelitian yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklus ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai KKM di sekolah yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100%. Proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran.
Dan D itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Yang pertama itu tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar, yaitu berupa pilihan ganda atau PG. Yang kedua itu ada observasi. Observasi itu pengumpulan data dengan teknik yang dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian. Dokumentasi itu yang dikumpulkan maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Teknik analisis data itu bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya itu ada keabsahan data. Keabsahan data itu yang pertama ada rencana. Rencana itu menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Yang kedua itu ada tindakan. Pada komponen ini penelitian melaksanakan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar. Yang C itu ada observasi. Apakah berdasarkan tindakan yang dilaksanakan itu memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap perbaikan dan peningkatan proses belajar dan hasil belajar siswa atau tidak. Refleksi. Pada komponen ini penelitian menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran yang menyusun RPP berdasarkan SK dan KD-nya. Untuk siklus yang kedua merupakan melakukan kegiatan siklus pertama, dan setelah melakukan siklus pertama dan mengamati, maka siklus kedua ini merupakan perbaikan dari siklus yang pertama. Jadi untuk siklus yang kedua itu hampir sama aja dengan siklus yang pertama. Kalau siklus yang kedua itu yang pertama berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, penelitian membuat rancangan pada siklus kedua dengan terlebih dahulu. Yang kedua itu ada tindakan. Penelitian melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Yang ketiga itu ada observasi. Penelitian mengendalikan observasi terhadap proses belajar dan membentukkan kompetensi peserta didik. Refleksi itu melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus ketiga dengan membuatnya RPP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.